Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Senang pada malam ini kembali saya boleh berjumpa dengan Ibu Bapak Saudara. Sabtu 22 Januari 2022. Dalam doa malam bersama, kita akan mengangkat tema tetap setia mengikutnya, menghadirkan tanda kerajaan Allah. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur di dalam pandemi yang kami hadapi, Engkau memperkenankan kami menyambut dan masuk di tahun yang baru. Bimbing dan tuntunlah kami dengan hikmat Tuhan. Pimpin dan terangilah dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Sabda yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Kita akan mendasarkan doa bersama kita melalui terang firman Tuhan dalam bacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Saya akan membacakan ayat 14, 20 dan 23 demikian. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara, Lukas mengawali perikop bacaan ini dengan menyaksikan Yesus yang melakukan karya penyembuhan. Yesus mengusir roh jahat pada seorang yang kerasukan atau bisu. Namun melalui bacaan ini juga penulis ingin menonjolkan kuasa dan wibawa Yesus, yaitu kuasa dan wibawa Allah. Baik ketika Yesus melakukan penyembuhan maupun saat menghadapi konflik terbuka dengan para Farisi, ahli Taurat, pendukung Herodes, para penduduk Nazaret, para pimpinan di Yerusalem, dan bahkan khalayak. Sebagaimana gambaran dan juga pertanyaan yang Yesus sampaikan sebagai tanggapan. Lukas 11 ayat 17-22. Mereka menyatakan bulian, cobaan, cacian, penolakan, perlawanan, tekanan, bahkan ancaman. Bukan hanya itu saja, bahkan keluarganya sendiri. Kalau kita memperhatikan Markus 3 ayat 21. Saudara, tentu saja sikap anti Yesus ini tidak sama dengan semua pada kelompok-kelompok tersebut. Contohnya, tidak semua ahli Taurat dan anggota Mahkamah Agama memusuhinya. Demikian juga khalayak. Juga justru ada yang disebut sebagai keluarga sejati Yesus. Markus 3 ayat 31-35. Dengan memberitakan kisah ini, penulis Injil Lukas mengajar dan mengingatkan jemaat atau kita sebagai murid Kristus bahwa karya Tuhan Yesus itu menyatakan kuasa Allah yang mengaruniakan kesembuhan, namun juga sekaligus menyampaikan hadirnya tanda kerajaan Allah, baik bagi yang menerima maupun yang menolak, bahkan melawan Tuhan Yesus dan kuasanya. Itu sebabnya Yesus menyampaikan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Mereka yang menolak. Pasal 11 ayat 20. Dan juga hal itu mendorong para orang percaya untuk terus mengikut dan berkarya bersamanya.
Yesus mengajarkan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Artinya, itu panggilan untuk tinggal menjadi saudara sejati Yesus dan berkarya bersamanya. Tetap setia dan sukacita. Meskipun tekanan dan perlawanan serta ketidakmudahan belum akan berakhir. Seperti halnya pandemi pada saat ini, Ibu Bapak. Kita benar-benar tetap mau mengikut Yesus. Nah, dengan tetap mengikutnya, kita harus sadar bahwa persaudaraan sejati dengan Yesus itu tergantung dari keputusan tegas kita atau manusia untuk melakukan kehendak Allah, menyangkal diri dan memikul salib. Bahkan meninggalkan keluarga. Ini bukan berarti memusuhi atau membenci. Dengan menjadi murid Yesus, memang orang harus sadar bahwa keputusannya bisa menimbulkan pemisahan dengan keluarganya. Mari terus mengelola waktu yang Tuhan berikan dengan terus menghadirkan tanda kerajaan Allah bagi semua dan tetap setia mengikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita nyatakan syafaat kita di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk berkat pengajaran melalui terang firman. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan anugerahkan di tahun yang baru ini. Bersama dengan terang dan hikmat yang dari Tuhan, kiranya kami semakin sukacita dan mampu melakukan kehendak-Mu dengan terus mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi semua, sebagai ungkapan syukur dan ibadah yang sejati. Juga tetap sukacita dan kuat ketika harus menyangkal diri dan memikul salib. Tetap kuat dan setia menyatakan kasih Tuhan, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Kami sering gagal mewujudkan hal itu. Biarlah di tahun yang baru ini, kami bertumbuh, terus mengelola dengan baik, mewujudkan kebenaran sabda Tuhan. Dan biarlah kebersamaan kami sebagai tubuh Kristus terus saling menopang dan membangun. Dalam kami melayani, menyampaikan tanda kerajaan Allah bagi semua dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam tekanan situasi pandemi yang belum bisa kami lewatkan sepenuhnya, biarlah tidak menyurutkan semangat kami untuk melanjut kembangkan tugas panggilan gereja. Terlebih dalam kebersamaan dengan seluruh komponen anak bangsa menyikapi pandemi dan berbagai kondisi yang memprihatinkan. Korupsi, radikalisme, terorisme, dan berbagai upaya untuk memulihkan kondisi yang memprihatinkan. Ekonomi, kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor yang lain. Berkati dan terangilah kami dalam mengelola permasalahan tersebut. Tidak dengan pesimis, apalagi putus asa. Akan tetapi dengan semangat dan sukacita. Karena memahami keberadaan negeri ini sebagai karunia Tuhan sangat indah dan kaya raya. Perlu perawatan bersama sebagai ungkapan syukur. Sehingga meski banyak permasalahan yang harus kami hadapi, kami kelola, justru hal itu membawa kami dalam kebersamaan. Semakin kuat mewujudkan persatuan dan kerukunan bangsa. Jauhkanlah sikap masa bodoh dan mementingkan diri sendiri, apalagi untuk maksud yang tidak baik. Kami mohon berkat-Mu dalam kebersamaan mengelola tahun ini sebagai tahun toleransi secara kreatif. Berkati proses program vaksinasi tahap ketiga dan bagi anak-anak. Berkati para pemimpin pemerintah dan aparat TNI Polri dari pusat hingga daerah terpencil dalam mendukung dan mengawal serta bersama-sama menangani permasalahan bangsa yang terjadi.
Terus pakailah kami, bangsa ini, juga menyatakan terang kasih-Mu bagi bangsa-bangsa lain. Untuk kesempurnaan doa kami dalam nama Yesus dan pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, demikianlah doa bersama kita. Mari terus menyatakan syukur dengan tetap sukacita dan setia mengikutnya, menyatakan tanda kerajaan Allah. Tuhan Yesus menyertai. Selamat malam, selamat beristirahat.